Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Sudah siap belajar dengan Budian? Ya, Alhamdulillah kita semuanya siap untuk belajar pendidikan Pancasila, materi identitas personal, dan identitas sosial. Tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan menemukan persamaan perbedaan identitas diri dan teman, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Identitas diri terdiri dari identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal meliputi ciri fisik, sifat, watak, tingkah laku, dan gaya bicara. Sedangkan identitas sosial meliputi agama, suku bangsa, dan kelas sosial. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Bagaimanakah identitas personal pada gambar di atas? Nah, dalam sebuah kelas ini terdiri dari beberapa siswa. Ciri personal mereka berbeda-beda. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang kulitnya berwarna gelap, ada yang matanya sipit, dan ada yang matanya lebar. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Bahkan warna rambut juga ada yang berbeda. Ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hitam. Inilah yang dinamakan dengan identitas personal anak-anak. Jadi, identitas personal ini, ciri fisik yang dimiliki oleh anak-anak ini, semua anugerah dari Tuhan. Sehingga kita harus mensyukuri, menjaganya, dan saling menghormati antar sesama ya. Selanjutnya, identitas sosial. Identitas sosial keragaman budaya Indonesia, macam-macam suku bangsa di Indonesia, sangat beragam sekali. Dari Sabang sampai Merauke, sehingga suku bangsa di Indonesia terdiri dari bermacam-macam. Di Jawa, ada suku apa anak-anak? Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Tengger. Sedangkan di Sumatera, ada suku Batak. Sedangkan di Papua misalnya, ini ada suku apa? Suku Asmat. Nah, selain suku bangsa, identitas sosial juga terdiri dari agama. Agama di Indonesia ada apa saja ya? Inilah macam-macam agama di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimanakah ciri-ciri dari masing-masing agama itu? Nah, berikut ini ciri-ciri dari agama Islam. Tempat ibadah, masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besar Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah. Idul Fitri adalah hari besar yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Idul Adha ini biasanya kegiatannya meliputi penyembelihan hewan kurban. Sedangkan tahun baru Hijriah ini adalah tahun baru bagi umat Islam. Sedangkan agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Hari besar Natal ini juga diperingati setiap 1 tahun sekali, yaitu tanggal 25 Desember. Sedangkan pada umat Katolik, tempat ibadahnya adalah di gereja, kitab sucinya Alkitab, hari besar Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ini hampir sama dengan umat Kristen. Sedangkan agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya Nyepi, Saraswati, dan Pager Besi. Nah, umat Hindu ini banyak sekali tinggal di Pulau Bali. Ya, di sana di Pulau Bali itu hampir semuanya masyarakatnya adalah umat beragama Hindu. Sehingga banyak sekali bangunan, ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Hindu. Selanjutnya agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, dan hari besarnya Waisak. Yang terakhir agama Konghucu, tempat ibadahnya di Kelenteng, kitab sucinya Sisu Wusing, hari besarnya adalah hari Imlek. Ya. Nah, ini tadi adalah agama-agama yang ada di Indonesia ya anak-anak.
Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kita, kalian Ibu harapkan untuk secara bergantian menjawab pertanyaan dari word wall yang sudah Ibu siapkan. Nanti akan Ibu bagikan linknya. Bisa juga kita tampilkan. Nah, nanti kalian akan maju bergantian satu persatu untuk menjawab pertanyaan dari word wall. Selanjutnya tugas kelompoknya, kalian mengerjakan atau membuat clipping ya berkaitan dengan macam-macam agama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dengan evaluasi individunya, kalian diharapkan mengerjakan tugas secara individu. Nah, bagaimana anak-anak? Menyenangkan ya hari ini? Nah, semoga pembelajaran kita tadi bisa kita pelajari dengan baik, anak-anak paham, anak-anak dapat saling menghargai dengan temannya, dengan sesama manusia. Maka, mari kita lanjutkan pelajarannya, kita lanjutkan tugas-tugasnya, selesaikan dengan penuh semangat dan tanggung jawab ya anak-anak. Demikian informasi yang dapat Ibu berikan. Terima kasih.